Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Novanza. Saya biasa dipanggil Nada. Saya dari Universitas Winsuska Riau. Prodi saya Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ilmu Komunikasi Dakwah. Dalam video ini yaitu untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman semua dalam studi model-model konseling. Pertanyaannya nanti saya akan cantumkan di video beserta jawabannya. Semoga untuk teman-teman bermanfaat. Yang pertama adalah asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman dan masa lalunya. Selanjutnya, analisis mimpi. Klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Selanjutnya, interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Selanjutnya, analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Selanjutnya, analisis transferensi, yaitu mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, kebencian, kecemasan. Yang kedua, ketiga Freud pada tahun 1920 mengusulkan teori naluri ganda libido dan dorongan agresif di Beyond the Pleasure Child. Tanpa mengutip Adler, dia disela bahwa Adler telah mengusulkan dorongan agresif dalam makalahnya tahun 1908. Freud kemudian berkomentar dalam catatan kaki tahun 1923 yang dia menambahkan pada kasus Litthans bahwa saya sendiri telah berkewajiban untuk menegaskan keberadaan naluri agresif 1909, sambil menunjukkan bahwa konsepnya tentang insting agresif drift berbeda dari Adler sebagai anggota kelompok yang telah lama melayani. Ia membuat lebih banyak lagi di luar kontribusi tentang tahun 1908 pada kelompok, dan Adler menjadi presiden masyarakat psikologis Wina 8 tahun kemudian 1910. Dia tetap menjadi anggota masyarakat sampai 1911 ketika dia dan sekelompok penduduknya secara resmi melepaskan diri dari lingkungan Freud yang pertama dari pembangunan besar dari psikoanalisis Orucott sebelum Charlie Jukes berpisah pada tahun 1914. Yang ketiga, Skinner pada tahun 1953 menulis buku Skills and Human Behavior, menjelaskan tentang peran dari teori operant conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dan keseluruhan sejarah psikologis eksperimental. Eksperimen Falford dengan kelas
conditioning, dan back-to-fact. Dengan instrumental conditioning-nya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior. Pavlov mengungkapkan berbagai penggunaan teori dan tekniknya dalam pemecahan masalah tingkah laku abnormal secara hysteria, absorptional, dan neurosis, dan paranoid. Perkembangan ini diperkuatkan dengan tulisan dari George Wolpe 1958 dalam bukunya Psychotherapy by Reciprocal Inhibition, yang menginterpretasikan dari perilaku neurotis manusia dengan inspirasi dari Pavlovian dan Pawlian, serta memberikan rekomendasi teknik khusus. Konsep-konsep dasar teori rasional emotif behaviors terapi. Konsep-konsep dasar terapi rasional emosif ini mengikuti pola yang berdasarkan pada teori ABC, yaitu A. Activing experience, pengalaman aktif, yaitu suatu keadaan, fakta, peristiwa, atau tingkah laku yang dialami individu. Yang B. Belief system, cara individu memandang suatu hal, memandang dan menghayatan individu terhadap A. Yang C. Emotional consequence, akibat emosional, atau reaksi individu positif atau negatif. Model-model konseling Carl Roger manusia dalam pandangan Roger adalah bersifat positif. Ia mempunyai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak di muka, berjuang untuk berfungsi kooperatif dan konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Model konseling Treat and Factor. Teori Treat and Factor merupakan pendekatan konseling yang mengacu pada pemahaman diri peserta didik mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang dapat diukur melalui tes psikologi yang bertujuan untuk menggambarkan serta mencegah masalah dalam pengambilan keputusan. Roger berpandangan bahwa klien mempunyai kemampuan untuk memahami diri mereka dan memiliki penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi secara alami, tanpa campur tangan serta langsung oleh konselor. Menurut Roger, klien dapat menuju ke arah penentuan arah diri sendiri jika klien tersebut diikuti serta dalam sesi konseling ataupun terapi. Menurut Roger, sifat-sifat pribadi dan sikap konselor serta hubungan antara keduanya merupakan dua faktor penting dalam menemukan keberhasilan sebuah proses konseling, tanpa harus memberikan arah ataupun anjuran kepada klien. Teknik-teknik konseling Gestalt. Yang pertama, pemain dialog. Yang kedua, kursi kosong. Yang ketiga, teknik pengembalikan. Yang keempat, permainan proyeksi. Yang kelima, tetap dengan perasaan. Logoterapi berfokus pada dimensi yang berisi keinginan akan makna, gagasan dan cita-cita, kreativitas, imajinasi, keimanan, cinta, humor,
perjuangan untuk mencapai tujuan dan mengambil komitmen serta bertanggung jawab. Keinginan akan bermakna yang menjadi titik utama dalam logoterapi mengacu pada ragam nilai manusiawi. Frank mengungkapkan dalam 3 ragam nilai dengan gurau 3 dimensi spiritual yang menjadi sumber makna hidup manusia, yaitu nilai kreatif, nilai pengalaman, dan nilai sikap. Ketiga nilai itu disebut sebagai meaning trait, nilai kreatif. Kreatif gagal dengan bekerja dengan kreativitas, bakat yang dimiliki. Nilai sikap adalah sebuah pengalaman yang harus konseli terima sebagai dari belajar dalam proses kehidupan, sekalipun itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Nilai sikap yang dapat memberikan makna di mana konseling bertanggung jawab dan bersikap atas kesalahan yang dilakukan dan membuat kesalahan tersebut sebagai nilai baru yang bercermin dari sikap yang telah positif, yang lebih positif dari sebelumnya. Ketiga, nilai tersebut jika disatukan akan membentuk keseimbangan pribadi secara keseluruhan yang akan membuat individu mencapai makna hidup yang diinginkan. Analisis transaksional merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Interaksional merupakan ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Pendekatan yang dibandingkan atau yang dikembangkan oleh Eric Berne menggunakan berbagai bentuk permainan orang tua, orang dewasa, dan anak. Dari eksperimen ini, Berne mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditentukan oleh 3 status ego saling berinteraksi, dan hubungan antara 3 status ego itu dapat mendorongkan pertumbuhan dari seseorang, tetapi juga dapat menjadikan sumber gangguan psikologis. Dalam terapi ini, hubungan klien dengan konselor dipandang sebagai suatu interaksi transaksional